Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'jinuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, iman, Islam, dan kesehatan sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul kembali bersama dalam satu majlis. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan kebenaran terima kita di hari kiamat kelak. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu kepada putra-putri beliau, pada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti beliau yang berjalan. Akhwan fillah, jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT. Pertama-tama saya ucapkan jazakallahu khairan atas berikan saya kesempatan bisa hadir di hadapan ini semua. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian bermanfaat bagi antum jamaah sekalian. Pembahasan kita pada malam hari ini kita akan membahas penjelasan para ulama bagaimana cara untuk kita bisa hidup bahagia di akhir kabul ini dan terlebih lagi nanti di akhirat kelak. Khawatirin zaman Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan apalagi di zaman seperti ini banyak orang mengeluh tentang kehidupan yang dihadapi. Makanya ada sebagian orang kalau mungkin dia melihat sulitnya menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, dia akan mengatakan bahwa ini dunia kayaknya sudah kebolehan. Ada juga mengatakan bahwasanya ini di zaman edan, banyak ungkapan-ungkapan yang mencela zaman yang ada di zaman sekarang ini. Kenapa dia merasa bahwasanya kehidupan semakin di sini semakin sulit dijalani? Kayak mereka mengungkapkan seperti pada zaman semakin berapa itu zaman semakin susah. Ungkapan-ungkapan seperti ini sebagai seorang muslim tidak boleh kita ungkapkan, tidak boleh kita ungkapkan dari lisan kita. Jangan sampai kita mengucapkan hal yang seperti itu. Kenapa? Celaan pada zaman itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yudhini ibnu Adam yasubud dahra wa ana dahra." Allah Subhanahu wa taala, anak Adam telah menyakitiku. Kenapa? Karena dia mencela zaman. Akulah yang menciptakan zaman, kata Allah Subhanahu wa taala. Biyadil amru yuqallibul laila wan nahar. Segala perkara semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membolak-balikkan malam dan juga siang hari. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam hadis qudsi dari Allah mengatakan jangan sampai kita mencela zaman. Sesusah apapun kita jalani kehidupan tersebut, jangan sampai kita mencela zaman. Yang harus dicela itu sebenarnya bukan zaman, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan di zaman tersebut. Mungkin dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia mengatakan na'ibu zamanana wa na'ibu fina. Kita mencela zaman, ini waktu kok semakin sulit ini. Padahal aibnya celaan itu sebenarnya pada diri kita sendiri. Kenapa mungkin kita tidak optimal dalam menjalani kehidupan? Mungkin kita terlalu santai-santai, kita terlalu leha-leha, sehingga kehidupan yang harusnya baik gara-gara sama kita sendiri akhirnya kehidupan itu menjadi mudah. Maka jangan sampai kita mencela zaman karena kehidupan yang kita jalani itu sulit. Maka dalam sebuah hadis juga Nabi SAW mengatakan isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata Nabi SAW, bersabarlah kalian dan janganlah kalian, tidaklah datang suatu zaman kepada kalian kecuali setelahnya itu akan semakin susah atau semakin sulit. Maka kita harus menjalani kehidupan tersebut dengan kesabaran. Nabi mengatakan, kapan sampai sabar? Hatta talqa rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, jamaah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan adalah tujuan kita semua. Semua orang berkata ditanya ingin hidup bahagia tidak, pasti semua ingin hidup bahagia. Oleh karenanya, tidak banyak orang mereka berusaha untuk mencari kebahagiaan tersebut. Maka sebagian orang mereka pikirkan bagaimana cara bahagia. Akhirnya terpikir orang mereka bahwa kalau mau bahagia
harus punya harta yang banyak. Artinya akhirnya dia habiskan kehidupan itu untuk apa? Cari harta. Simpel pikir mereka, kalau orang punya harta, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa ke sana, bisa kemari, itulah kebahagiaan bagi dia. Sehingga tujuan dia, fokus dia dalam kehidupan, bagaimanapun saya harus dapatkan harta. Kita katakan bahwasanya harta tidak mutlak membuat seorang bahagia. Betapa banyak kita melihat orang itu kaya, stres. Terlihat mungkin di hadapan kita dia punya ini, tapi di belakang layar, di balik dia sendirian, dia stres. Kita sering ketemu orang kaya di bisnis, katanya bagaimana kabar? Dia kaya, ketika ada ustaz lagi begini, lagi begini, susah kehidupannya. Apalagi kalau sudah di zaman bulan puasa, bulan THR, kita sebagai rakyat jelata kita senang dapat THR. Nah, para orang pebisnis pusing dia, ngapain ngeluarin duit untuk wajib THR kepada karyawan. Yang ini saya sampaikan bahwasanya harta tidak mutlak membuat seorang itu bahagia. Kalau seorang punya harta bahagia, maka kita katakan bahwasanya orang yang paling kaya harusnya siapa? Yang paling bahagia harusnya korban. Itu ternyata dia tidak bahagia. Justru Allah SWT mengajar dia karena hartanya. Kenapa? Hartanya tersebut membuat dia kufur kepada Allah SWT. Dan inilah bahayanya orang memiliki harta. Dia semakin angkuh, semakin jauh dari Allah SWT. Jadi satu sisi harta tidak mutlak membuat seorang bahagia. Benar, harta bikin orang bahagia. Kalau dia keluarkan harta tersebut di jalan Allah SWT, dia sedekahkan, kemudian dia taruh di tempat-tempat yang memang membutuhkan, dia akan bahagia dengan harta tersebut. Al-baqiyatus shalihat, kata Allah SWT, amalan-amalan saleh sisa apa itu? Sedekah-sedekah yang ditinggalkan, yang diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Sebagian orang tidak mengatakan harta. Mereka mengatakan kebahagiaan itu bukan dari harta, tapi kebahagiaan itu dari kekuasaan. Maka seorang kalau dapat kekuasaan, dia akan bahagia. Kenapa sih pikiran dia? Kita lihat para pejabat, orang juga kekuasaan, dia kemana-mana aman, dikawal, dijaga, pengen apapun bisa dia terus. Mereka mengatakan berarti yang membuat orang bahagia itu kekuasaan. Kita katakan jamaah, bahwasanya orang yang memiliki kekuasaan tidak semuanya ternyata bahagia. Tidak usah jauh-jauh, kita lihat orang-orang di sekitar kita yang memiliki jabatan. Kita lihat dari kaum mereka kelihatannya capek, mikir ini, mikir itu, mungkin mikir urusan ini, mikir urusan itu. Ternyata susah juga, ternyata jadi orang memiliki kekuasaan. Yang mungkin dilihat dari mata kita kayaknya kok bahagia, itu tidak. Berapa banyak orang yang pengen memegang jabatan, itu susah. Mereka tidak bisa, dia tidak tahu, dia tidak cerita itu. Terlihat dari mata-mata mereka terkadang lebam. Kenapa? Mungkin memikirkan bagaimana kekuasaan dia terus harus langgeng terus. Dan kalau biasanya orang sudah di atas puncak kekuasaan, dia tidak mau turun. Dia akan berusaha untuk mencari kekuasaan terus sampai semampu dia. Dia mikir terus bagaimana harus terjaga kekuasaan tersebut. Akhirnya pemikiran tersebut bikin buat dia tidak bahagia. Karena dia takut kehilangan kekuasaan tersebut. Nah kita katakan juga jemaah SWT, kalau orang punya kekuasaan akan bahagia, maka tentu orang paling bahagia itu siapa? Fir'aun. Tapi ternyata dia tidak bahagia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa fir'aun dzil autad." Inna rabbaka labil mirsad. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala membenarkan Fir'aun, Allah mengatakan bahwa Allah itu mengawasi Fir'aun. Kenapa? Dia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan dia, saking panjangnya kekuasaan dia, saking kayanya dia, sampai akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwasanya kekuasaan pun tidak mutlak membuat seorang itu bahagia. Ada tesis lain, pemikiran orang yang baik. Dikatakan bukan harta, bukan kekuasaan. Tapi yang membuat orang bahagia itu popularitas, ketenaran. Simpel menurut dia. Kalau kita terkenal, kalau kita popularitas di hadapan masyarakat, maka kita akan dihormati sama orang. Maka carilah orang seperti ini, dia cari popularitas. Bagaimana caranya? Dia harus tumbuh-tumbuh alus sehingga dia menjadi seorang yang terkenal di hadapan manusia. Dia mengatakan artis-artis bahagia, mereka populer, mereka terkenal, pengen apapun bisa tinggal kita. Dia katakan tidak demikian, tidak mutlak orang popularitas, orang yang populer itu bahagia.
Kita lihat banyak orang di puncak popularitas dia ternyata bunuh diri, yang makanya tidak artis yang mereka berada di atas puncak popularitas, puncak keartisan, ternyata pada ujungnya mereka bunuh diri. Kenapa? Stres. Apakah enak orang populer kemana-mana dilihatin orang, dimintain foto orang, terkadang privasi orang, privasi kehidupannya akhirnya terekspos terlihat sama orang. Ini tidak enak seperti ini. Jangan kan artis jangan. Saya kenal sama seorang ustaz, seorang dai, yang dia itu populer, tapi dia terganggu dengan popularitas tersebut. Kenapa? Kemana-mana harus sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Kenapa ketahuan? Orang bisa datang dan seterusnya. Bukan dia tidak mau berbaur dengan masyarakat juga. Cuma terkadang ada hal-hal privasi yang harus jaga, ternyata bocor lalu seterusnya. Ini tidak mengenakan dalam kehidupan. Dari sini kita paham yang maksudnya. Saya katakan bahwasanya harta, kekuasaan, popularitas ini bukan sumber kebahagiaan yang mutlak. Kenapa? Orang kaya bisa bahagia, orang miskin juga bisa bahagia, punya hak untuk bahagia. Orang yang punya kekuasaan bisa bahagia, dan orang yang tidak punya kekuasaan bahkan tidak ataupun punya hak untuk bahagia. Orang yang popularitas bisa bahagia, dan orang yang tidak populer juga pun mereka bisa bahagia, punya hak untuk bahagia. Maka ketiga hal ini mutlak, bukan sumber kebahagiaan. Konfidin, terus apa sumber bahagia? Apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin bahagia untuk menjalani kehidupan yang seperti ini? Konfidin, kita kalau baca buku para ulama, ketika mereka menjelaskan dari A sampai Z apa itu sumber bahagia, maka simpel kata mereka. Orang ingin bahagia, maka dia harus punya keimanan. Dia harus punya apa? Keimanan. Kenapa dia masuk masalah? Kebahagiaan itu letaknya di hati. Bisa katakan harta, tapi kalau hatinya sesat, biasanya dia tidak bahagia. Orang punya kekuasaan ini bisa sesat. Tapi kalau orang beriman dia masuk semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang kehidupannya. Dan para ulama menyebutkan keimanan itu letaknya di hati. Konfidin, kita lanjutkan. Tadi saya sebutkan maksudnya kunci kebahagiaan disebutkan oleh para ulama. Kalau orang yang bahagia mau tidak mau, dia harus punya keimanan. Kenapa? Keimanan itulah yang akan melapangkan hati seseorang. Dia ada dalil yang menjelaskan hal tersebut, seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dalam ayat ini, para ulama di tafsir terkenal mereka menjelaskan tentang ayat ini ada dua tafsir terkenal para ulama. Mereka mengatakan kami melapangkan dadamu wahai Muhammad ini secara hakikat, sebelum mengatakan juga secara maknawi. Secara hakikat apa itu? Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syaqqus sadar, di mana ada Nabi SAW dibelah, akhirnya jatuh atau hati Nabi SAW diuji oleh malaikat, akhirnya jadinya besi. Kemudian makna maknawi kata para ulama, lihat Nabi SAW karena jantungnya sudah besi, akhirnya Nabi pun berlapang dada. Buktinya apa yang maksudnya kita dapati? Nabi SAW mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Ujian sangat banyak. Subhanallah, Nabi SAW sabar, tidak pernah marah-marah. Kenapa? Mujizat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah telah melapangkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini sangat menjadi kehidupan yang tenang karena dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tatkala menjelaskan tentang hati, mereka menyebutkan hati manusia secara umum demikian. Yang pertama yaitu aqrarul marid, aqrarul mayyit, yaitu hati yang mati. Apa itu hati yang mati jemaah? Yaitu hati yang tidak pernah tersentuh dengan keimanan. Bisa saja tersentuh, tapi mentara. Mereka itulah orang-orang yang memiliki hati yang mati ini, contohnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup. Tapi kalau kita melihat hati mereka mati, tidak ada tersentuh dengan cahaya keimanan. Kalau tersentuh, mentara. Contoh misalnya orang-orang Yahudi, Allah mengatakan dia alifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Orang-orang Yahudi mereka sangat kenal sama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka mengenal Nabi seperti mengenal anak-anak mereka. Bayangkan, kita tahu anak kita itu seperti apa, kita tahu makannya, sukanya apa, mainnya sama siapa, pulangnya jam berapa, kita tahu. Dan seperti itulah pengajaran orang Yahudi kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena keegoan mereka menolak semua. Akhirnya hati mereka tidak tersentuh dalam cahaya iman, hatinya mereka mati. Ini hati yang tidak akan pernah bahagia orang seperti ini. Yang kedua jemaah, ada namanya qalbul marid. Banyak penyakit hati, mungkin dengki, mungkin hasad, kemudian kita suka dendam sama orang. Ini hati yang sakit. Orang yang seperti ini pun tidak bahagia. Kenapa? Dia akan tersibukkan dengan penyakit-penyakit hati yang dia rasakan. Ada yang ketiga jemaah, itu namanya qalbul salim. Itu orang yang memiliki hati yang selamat. Inilah orang-orang yang akan bahagia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang selamat, yang tersentuh dengan cahaya keimanan secara sempurna. Akhirnya kehidupan mereka terarah. Keimananlah yang mengarahkan mereka. Hidayah Allah SWT mengarahkan mereka. Nah, kalau kita pengen bahagia, kita harus punya hati seperti ini. Hati yang bahagia, hati yang salim. Itulah kata Allah biqalbin salim. Kata Allah SWT, ya yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti kata Allah SWT, di hari di mana harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat, kecuali orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat. Mereka akan selamat. Kalau di akhirat mereka selamat, maka di dunia pasti mereka juga selamat. Ikhwan fillah. Orang yang punya hati sakit atau orang bahkan punya hati yang mati, kita dapati mereka tidak akan bahagia. Saya contohkan misalnya, kita dapati orang-orang kafir. Waktu kita dapat statement dari mereka mengatakan kalau sebagian mereka telah masuk Islam. Akhirnya mereka mengatakan, ya Allah, kenapa dia dulu saya tidak masuk Islam? Ya Allah, kenapa dia dulu saya tidak sebahagia? Menyesal mereka, kenapa telah masuk Islam? Kenapa di kehidupan kafir dahulu mereka mungkin merasakan kenikmatan, tapi tidak ada kebahagiaan yang mereka rasakan. Mereka punya ini, tapi hati mereka sesak. Tidak usahlah kita bicara sama orang kafir. Kita bicara tentang kaum muslimin sendiri. Yang orang-orang yang dahulu mungkin tidak kenal dengan Al-Quran, tidak kenal dengan sunnah, jauh dari masjid. Kita dapat dahulu mereka itu mungkin bergelimang dengan kenikmatan. Mereka tidak bahagia setelah mereka berhijrah. Ada zaman istilah sekarang namanya hijrah. Untuk Islam yang mengatakan al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang berhijrah itu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang muslim yang mungkin dulu dia tidak tahu atau mungkin dia terperosok dalam kemaksiatan. Akhirnya hidayah datang, akhirnya dia berpindah dari keburukan tersebut menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, statement dari mereka mengatakan, ya Allah, kenapa tidak ada dulu seperti ini? Kenapa tidak dulu saya mengenal biar seperti ini, lingkungan seperti ini? Kenapa dahulu ini tidak pernah bahagia? Saya contohkan dia masing-masing. Kita dapat ada orang-orang. Saya mau sebut nama tadi. Ada teman-teman. Dia berada di puncak popularitas satu hari. Band yang sangat terkenal. Kita katakan orang ini kalau dia masih terus dia akan nikmat terus. Dia pengen ini bisa, pengen itu bisa. Puncak kenikmatan. Tapi tatkala cahaya keimanan sampai ke hati dia, jadi ditinggalin itu semua. Dia memilih untuk hidup biasa-biasa saja. Akhirnya dia jualan baju. Akhirnya dia kerja itu. Dia sekarang tinggalkan kenikmatan yang tadinya dia ada di kondisi tersebut. Saya katakan orang ini bukan orang biasa, orang populer nomor top nomor 1 di Indonesia. Jadi tinggalkan itu semua. Kenapa? Dia katakan saya tidak bahagia, hati saya sesak. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata jemaah, Islam kenikmatan dia ini bisa, itu bisa jalan dari sana sini bisa, dari situ bisa. Tapi tidak ada kebahagiaan ternyata. Bahkan terkadang kata dia, saya ngeband, mulut saya bersenyum tapi hati saya kesal. Maka saya memilih untuk hidup seperti biasa. Saya ngaji di masjid dengan kajian, saya belajar tapi ini lebih nyaman bagi diri saya. Kenapa? Kebahagiaan itu Allah yang nyatakan. Keimananlah itu, keimanan itulah yang membuat dia bahagia. Maka jemaah semua, inilah kunci kebahagiaan. Kapan kita ingin bahagia?
maka kita harus memiliki hati yang bersih. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kita lihat beliau ini orang yang sangat didolimi, sering dicela, dipenjarain sama orang-orang yang tidak suka sama dia. Dia mengatakan begini jemaah, "Ma yasna'u a'da'ini." Setelah orang yang melakukan apa kepada saya, mau zalimi saya terserah. Kata Ibnu Taimiyah, "Ana jannati wa bustani fi sadri." Setelah kalian mau celah saya, kalian mau tangkap saya, mau pikirin saya, tapi ketahuilah surga saya yang di saya. Dapat kelapangan hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ikhwani fillah, jamaah semoga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini saya ingin lebih detail. Kalau kita tahu sejak awal kita ingin bahagia, kita harus punya hati yang bersih. Nah, bagaimana cara supaya kita punya hati bersih? Supaya kita bisa bahagia di dunia, terlebih nanti di akhirat. Yang pertama, jemaah semoga dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menunjukkan bahwa kita ingin bahagia, kita ingin punya hati yang bersih. Maka mau tidak mau kita harus introspeksi diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Coba koreksi terus diri kita tuh harus punya waktu momen kita tafakur dengan diri kita. Lihat, saya ini semakin hari semakin jauh sama Allah atau semakin hari semakin dekat sama Allah. Kita harus punya sesi momen seperti itu setiap hari. Kita tahu keimanan, kebahagiaan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak mau kita harus perbaiki hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak syariat-syariat yang kita mungkin tinggalkan. Makanya kita sholat, makanya kita puasa. Tapi kan kita butuh dengan keimanan-keimanan yang lain. Jadi para ulama ketika mereka menafsirkan tentang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami di jalan yang lurus. Para ulama menyebutkan banyak tafsiran di antara seperti padanya pentafsiran. Kata para ulama, kalau orang yang tidak mengetahui kebenaran, dia minta sama Allah, bagi Allah tunjukkan aku jalan yang benar. Yang kedua, kalau ada orang sudah berada di jalan yang benar, dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bukalah aku pintu-pintu kebaikan yang lain. Maka kita tidak boleh stuck seperti ini. Kita dalam menjalani kehidupan kita harus maju terus, kita harus upgrade keimanan kita. Kita butuh perbaiki hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mungkin selama ini kita sudah jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihat bagaimana kita menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah semangat atau tidak. Di antara tanda seorang itu baik hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, dia punya sikap al-istijabah as-sari'ah. Apa itu? Dia tanggap dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan if'al, dia lakukan tanpa basa-basi. Kalau Allah mengatakan la taf'al, jangan lakukan, tapi ditinggalkan. Dia seperti kita. Ketika dia dengar perintah Allah Subhanahu wa taala maka ini tapi dia cocok tidak ya? Saya mampu tidak ya? Tidak. Kalau di dalam ini susah. Nah, para sahabat begitu. Kalau kita lihat dari Allah Taala, ketika mereka mendengar perintah Allah, sudah dilaksanakan. Dilarang langsung digali. Saya contohkan misalnya Mas Wata, Abu Talha radhiyallahu taala. Abu Talha ini kita tahu zaman dahulu itu khamr diharamkan itu bertahap, tadarruj. Ada masalah para sahabat tidak boleh minum khamr, dijauhkan dulu sebelum tidak langsung diharamkan secara sekali hukum, tapi bertadarruj. Suatu ketika Abu Talha dulu Anas bin Malik radhiyallahu taala untuk menyiapkan khamr di rumah. Kita tahu khamr dulu itu lambang kerujulan seorang. Maka kita dapati banyak syair-syair yang mereka memuji tentang khamr. Suatu ketika Abu Talha ini nyuruh Anas bin Malik menuangkan khamr, ketika itu khamr belum haram. Maka khamr pun sudah tersedih tinggal ini. Tiba-tiba terdengar dari suara dari luar mengatakan Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khamr. Apa sikap Abu Talha radhiyallahu taala? Abu Talha mengatakan, wahai Anas, tumpahin semua. Tumpahin semua. Kalau kita kan, aduh sayang, sudah dituangkan slow tidak. Abu Talha tidak. Abu Talha soalnya tumpahin semua. Maka kali itu kota Madinah disebutkan kepada ulama seperti banjir khamr. Kenapa orang semua menumpahkan khamr? Lihat para sahabat radhiyallahu taala. Biasa dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala, dia mengatakan rahimallahu nisa'al muhajiratul awwal. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para sahabiat. Kenapa mereka?
Tatkala turun ayat hijab, apa kata Aisyah? Syaqaq namurutahunna. Akhirnya mereka pun robek taplak-taplak mereka, bahkan sebagian menyebutkan gorden-gorden mereka tarik. Itu kan dijadikan sebagai jilbab untuk menutup aurat mereka. Coba mungkin kita mengatakan, aduh Rasulullah panas, nantilah saya jahit dulu. Saya mau kain mencari yang bagus. Tapi mereka anggap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba kita praktekkan kepada diri kita. Apakah kita sudah seperti itu atau belum? Kalau belum, berusaha kepada hal yang seperti itu. Istijabah atas hal ini tanda bukti bahwasanya kita cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang klaim sama Allah, maksudnya cinta sama Allah. Tapi bukti apa? Bukti itu dengan mendatangkan klaim itu harus mendatangkan bukti. Ini kalau cuma klaim-klaim itu percuma. Allah suruh begini kita nggak lakukan. Allah larang ini kita kerjakan. Ada masalah pada diri kita dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah semua ini kunci pertama. Kalau kita ingin bahagia, hati kita bersih, maka coba perbaiki lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah hidayah semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan lapangkan hatinya untuk membuka agar hatinya itu bisa menerima agama Islam. Wa man yuridillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang tidak akan diberikan dikehendaki hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membuat hatinya sesat. Hatinya apa? Sesat seperti dia mengajar bukit. Tidak mungkin bahagia hidup dengan sesat. Itulah orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebahagiaan itu dari Allah. Sehingga kita pun harus minta kebahagiaan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa simpulkan taat kepada Allah sama dengan bahagia. Bila Allah mengatakan kalau kau mau urusanmu mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah apa yang Allah suka. Seolah Allah mengatakan kalau kau ingin urusanmu mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah apa yang Allah suka. Itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua jemaah, agar kita bisa bahagia, agar hati kita tetap lapang, karena bisa bahagia. Kata para ulama, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begini, kita kalau ibadah jemaah, usahakan fokus kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita hidup di zaman penuh fitnah. Yang mungkin fitnah ini tidak ada di zaman dahulu. Itu fitnah ini, apa namanya? Setan gepeng, handphone. Banyak orang tertipu dengan fitnah medsos. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia beribadah, selain cari pahala, dia juga cari validasi dari manusia. Akhirnya peribadatan dia bergantung dengan masyarakat. Peribadatan dia bergantung dengan like orang. Peribadatan dia bergantung dengan sanjungan orang. Kalau orang sanjung, dia akan semangat beribadah. Tapi kalau nggak ada yang sanjung, dia akan tinggalkan ibadah tersebut. Ini orang tidak bahagia jemaah. Dia tidak akan bahagia. Kenapa? Dia serahkan kebahagiaannya kepada orang. Imam Syafi'i mengatakan ridha nas ghayatul la tudrak. Keridhaan manusia semua itu adalah tujuan yang mustahil didapatkan oleh seseorang. Maka jemaah semuanya hilangkan tendensi itu, cari pujian-pujian orang tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan dzulm. Kesyirikan beribadah kepada selain Allah juga. Syirik itu artinya itu namanya syirik kecil, asyirkul khafi. Kalau orang beribadah ikhlas, tidak ada riya sama sekali, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika lahumul amn, maka Allah akan berikan ketenangan kepada dia, rasa aman. Wa hum muhtadun, mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah semua, beribadahlah
hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kita ibadah sendiri. Kalau perlu nggak ada yang tahu. Nabi SAW mengisyaratkan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabiran min amalin salih falyaf'al." Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalan saleh, maka lakukan. Ini isyarat dari Nabi, kalau kita beribadah dan harus ada yang tahu. Cuek aja semua. Kita sama Allah, urusan kita sama Allah. Makanya dia masuk akal. Ibadah yang sangat afdal itu ibadah memang ibadah yang sembunyi. Kita bicara tentang sedekah. Sedekah terbaik itu sedekah apa? Sedekah Jumat. Sedekah terbaik itu sedekah yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala firman, "In tubdu shadaqati fa bi'idhnihi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tampakkan sedekahnya itu baik. Berarti sedekah ikhlas plus ditampakkan itu baik. Wa in tukhfuha, tapi kalau kau sembunyikan, wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, dan kalian berikan kepada fakir-fakir miskin, itu lebih baik untuk kalian. Berarti sedekah ikhlas ditampakkan itu baik. Tapi menyebutkan afdalu salatil fardhi fi baitihi ila al-maktubah. Sebaik-baik salat setelah salat, sebaik-baik salat itu salat seorang di rumahnya selain salat lima waktu. Kenapa salat di rumah yang terlalu terbaik? Salat lima waktu, salat subuh. Karena nggak ada yang tahu. Cuma kita sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menunjukkan jabatan, kita semakin ikhlas. Begitu kita akan semakin bahagia. Beda dengan orang yang beribadah dia jemaah. Dia tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Dia menggantungkan kebahagiaannya dengan manusia. Dan ingat kata dikata Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatul latifah. Keridhaan manusia itu adalah pencapaian yang mustahil. Kita nggak mungkin bisa buat orang semua senang. Jangan semua orang. Keluarga kita aja pada proses. Kita nggak bisa menjaga semua. Bagaimana lagi dengan masyarakat bebas? Capek kita dalamnya acting di depan manusia. Kalau salah, tapi rumah kita berantakan. Cuma seperti itu. Penting kita tidak dikenal orang, tapi kita dikenal sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kita akan bahagia jemaah. Dan antum harus punya yang seperti itu, punya amalan fakultas. Jadi antum membuktikan dan tidak ada yang tahu kecuali antum sama Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kayak di antara orang yang mendapat kenaungan pada hari kiamat, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapat kenaungan Allah di mana hari tersebut tidak dinaungan kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu rajul tasaddaqu, dia bersedekah dengan tangan kanannya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dia sedekah dengan tangannya disembunyikan sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang dia sedekahkan oleh tangan kanan. Allah Akbar. Tidak ada yang tahu. Praktekkan ini aku akan bahagia jemaah. Praktekkan dengan benar. Bagi Ali Zainal Abidin Rahimahullah Allah Taala. Saya sering ceritakan kisah ini sebagai motivasi bagi kita. Ali Zainal Abidin itu disebutkan karena nas fil Madinah yang disuruh ada yang tukar menaik dan ada yang disuruh orang itu. Dulu ada sebuah orang di kota Madinah, orang miskin. Dan kalau itu tiap malam dapat bansos. Bahasa kita sekarang pasokan makanan. Tapi mereka tidak tahu ini siapa yang kasih. Tahu-tahu kalau kami ada pasokan makanan. Falamma mata Ali bin Husain faqadu dzalik. Ketika Ali bin Husain wafat, pada silam. Udah enggak ada lagi mereka. Fa'aradu annahu alladhi kana yu'tihim bil laili bima ya'tihi. Baru mereka sadar, oh selama ini yang masih kita makan itu siapa? Ali Zainal Abidin. Ditambah lagi tatkala mereka hendak memandikan Zainal Abidin, mereka katakan ada bekas hitam di pundak. Bekas pikul makanan. Padahal disebutkan bahwasanya Ali Zainal Abidin itu punya budak. Kan bisa saja disuruh budaknya kau bagi-bagi dulu ke masyarakat. Tidak. Tapi dia bagi sendiri. Kenapa dia tidak mau orang tahu? Kenapa orang tahu? Ketika dia sudah wafat, alhamdulillah selamat dari wujud orang, selamat dari wujud, dia bahagia kan? Makanya dia masuk pada alat untuk pelajaran ikhlaskan Allah SWT. Kapan antum melihat, kapan antum mencari pujian orang, kapan Allah bahagia. Betapa banyak kita jadi orang melakukan hal-hal yang berat. Dan dia ikhlas, dia bahagia dan menjalankan hal tersebut. Khalifuddin, poin ketiga, kita ingin bahagia. Ini kelanjutan dari yang kedua. Maka sudah ada.
Dan ada juga tadi kita KIKM kita ada dulu tiga soal tengah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau kita jawab semua kata Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit beberapa poin yang tersisa. Pada selanjutnya agar kita bisa hidup bahagia dengan memiliki hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang lapang. Yaitu kata para ulama, kita jangan sibuk dengan urusan orang, atau kita sibukkan hati kita dengan urusan kita. Ikhwan fillah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keelokan keindahan keislaman seorang itu dia meninggalkan apa yang tidak penting bagi diri dia. Kalau kesibukan kita banyak, urusan kita banyak, pikiran kita juga harus banyak kita selesaikan. Kita harus urus keluarga kita, kerjaan kita, urusan ini, urusan itu. Maka kalau kita ingin bahagia, jangan kepo dengan urusan orang. Maka kepo pengen tahu tentang urusan orang. Tapi kita sebagai orang, dia bahagia, dia senang kalau dia tahu aib orang, dia tahu urusan orang. Ketahui itu masalah sebenarnya. Kira mengetahui aib orang itu kebahagiaan, kesenangan kita. Justru kita tahu aib orang, itu justru memberatkan hati kita. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, salahnya di masjid sini para ulama, Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan di sini maknanya benar. Nabi menyampaikan, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Janganlah seorang itu mengabarkan tentang keburukan kepada seorang yang lain. Kenapa? Wa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimus. Saya ingin ketemu kalian semua ini dalam keadaan memiliki hati yang lapang, hati yang baik. Artinya begini, Nabi SAW ingin mengatakan kepada para sahabat, kalau ada aib orang, jangan sampaikan kepada saya. Kenapa? Saya ingin ketemu semua orang dengan hati yang lapang. Ikhwan, coba misalnya kita tahu ada orang, dia suka maki-maki istri di rumah. Pada kita, dia tahu, kedengaran maki-makian kita. Tapi kalau di masjid, di kehidupan masyarakat soleh, Masya Allah. Kira-kira kita kalau ketemu di masjid gimana perasaan kita? Nanti pura-pura soleh kita tahu kan begitu. Jadi kita mau bermuamalah baik sama dia udah bisa, gak enak. Kenapa? Kita tahu keburukan dia, kita tahu aib dia. Nah ini tidak boleh kalau kita tahu aib orang. Maka jangan bangga jemaah kalau tahu aib orang. Menurut saya kalau ada orang cerita sama kita nggak sebenarnya mendengar. Nggak ada urusan sama saya, kecuali memang ada berkaitan dengan kita, mungkin ada suatu masalah yang bisa dimasalahkan, ya kita itu bareng-bareng kita diskusi, kita selesaikan. Tapi kalau cuma dengar, kita harus diskusi. Kalau ada sesi istilahkan, kalau lagi kumpul-kumpul, terus ada orang yang ngomong tahu nggak sih? Kalau bahasa Madura kan, itu mukaddimah biasanya mukaddimah untuk menuju tiba. Tahu nggak sih? Itu biasanya ibu-ibu seperti itu. Udah kalau ada mukaddimah gitu kan, apa? Kenapa kita akan mengetahui aib orang yang mungkin tadinya kita ada hubungan baik sama dia, ternyata orang ini begini. Tapi biasa kita ketemu dia udah gak enak tuh, udah gak enak. Menjadi beban sama kita. Jadi hidup yang tadinya tenang, nyaman, tahu orang kita jadi menjadi. Maka jemaah semua jangan kepo sama urusan orang.
Contoh misalnya kita lagi naik mobil atau naik motor sama, atau lagi mobil sama teman. Tahu-tahu teman antum ditelepon, kemudian dia marah-marah. Kelihatannya lagi marah-marah. Setelah dia tutup telepon, antum nggak usah ditanya-tanya. Kenapa terus? Terus. Kenapa terkadang dia tidak mau cerita? Antum tanya, akhirnya dia cerita. Dan itu memberatkan antum. Jadi nggak usah urus. Kalau dia mau cerita, nanti dia cerita sama kita. Kita nggak usah urus. Tadi kenapa bisa? Kalau dia mau cerita, pasti dia cerita sama kita. Artinya kita nggak usah urus urusan orang. Ini bukan berarti kita antipati sama orang ya. Tapi kita harus punya benteng juga. Jangan semua urusan orang kita pengen tahu. Kenapa? Itu bikin hati kita berat. Urusan kita juga banyak jemaah. Kita harus urus istri kita. Kita harus urus anak kita. Kita tahu anak kita nanti prestasi kita nanti pada akhirat. Kalau kita mati gak ada yang doain kita kecuali anak kita. Waladun shalihin yad'u lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang manusia sudah meninggal terputus semua amalan kecuali 3. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waladun salih yad'u lahu. Dia urus anak itu sampai saleh. Jangan sampai kita meninggal anak yang tadinya saleh sama kita akhirnya enggak saleh. Betapa banyak seperti itu jemaah. Anak-anak yang ada abahnya dulu rajin sholat di masjid. Setelah banyak meninggal enggak sholat lagi. Kenapa? Dia sholat takutnya sama abahnya, bukan takut sama Allah Subhanahu. Nah, kita perlu didik anak kita. Daripada kita ngurus orang, kita urus anak kita, urus istri kita, supaya menjadi pundi-pundi pahala buat ini kunci kebahagiaan. Nggak usah perlu tahu urusan orang. Jadi antara fenomena akhirnya kita tahu urusan orang itu medsos, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup GOES 1, grup GOES 2, grup GOES 3. Grup wacana 1 tinggalin. Grup yang penting aja. Tahu di dalam itu kebanyakan biasanya hal-hal yang nggak benar, banyak gibah atau lain itu tinggalin. Tahu urusan orang gara-gara biasanya medsos. Khawatirin. Selanjutnya, di antara hal yang bisa membahagiakan seorang atau para ulama yaitu perbanyak berzikir kepada Allah SWT. Akan pengen bahagia, maka perbanyak zikir. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan di lisan kemudian berat di timbangan, itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perkataan ini kalau kita ucapkan Allah cinta. Kalau Allah cinta, Allah pasti akan ridha sama kita. Kalau Allah ridha sama kita, Allah akan bahagia kita di Allah. Allah akan bahagiakan kita. Saya ingin sampaikan begini. Maksud para ulama perbanyak zikir. Itu maksudnya perbanyak zikir di waktu-waktu tidak ideal. Apa itu waktu ideal, waktu tidak ideal? Waktu ideal itu mesti kita jamaah atau habis sholat. Kan zikir, ada zikirnya. Mau tidur ada zikirnya, zikir pagi petang ada zikirnya. Itu semua waktu ideal, waktu buat zikir. Maksudnya itu kita juga berzikir di waktu-waktu tidak ideal. Contoh misalnya, itu menjaga toko, bekerja, daripada ngomong, daripada nonton YouTube, ini subhanallah, astagfirullah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini semua akan membuat hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati tenang. Cari hati tenang bukan dengan bertapa. Meditasi, jadi sebagai orang begitu jamaah, orang tua jauh-jauh kemana-mana buat meditasi cari ketenangan, nggak ada dalam Islam seperti itu. Orang yang tenang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sempit. Jadi kalau kita ingin hati kita lapang, maka perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adhkurkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah aku, saya akan ingat kalian. Waskuruni wa tadhkurun. Bersyukur kepadaku dan jangan berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Subhanahu wa taala, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir yang saya ingatkan hari jangan di waktu-waktu ideal lagi, tapi di waktu-waktu tidak ideal. Contoh misalnya kita lagi bawa mobil daripada ngomong, yang penting sambil berzikir. Jadi biasanya yang kurang hidup di negeri kita. Kalau kita ke Saudi, kita lihat Saudi dia, terutama jualan mereka sering sambil jualan sambil astagfirullah.
Bahkan kalau kita dapati di Indonesia itu sudah diterapkan sebagian gejala biasanya diingatkan kepada zikir, subhanallah, Allahu akbar zikir. Nah, kita di sini juga harus kita hidupkan sunnah tersebut. Jangan mau. Itu orang mengatakan tapi soal ini. Tapi bermakna kan sebenarnya begitu. Terjauh daripada soal setan. Ini kita soalin daripada soal setan. Apa-apa. Sekali dua kali kita mau, tapi ada rasa nggak biasa, tapi 2 kali 3 kali akan terbiasa. Kita dapat di story mereka yang mungkin sambil baca Al-Quran. Ini bukan hidup di zaman di negeri kita. Maka hidupkan agar kita terbiasa banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hal yang bisa membuat hati kita lapang, kata para ulama, itu kita harus membuka sifat pemaaf dalam hati kita. Sifat apa? Pemaaf dalam hati. Kita kalau berselisih sama orang, ribut sama orang, nanti kita kalah. Ada istilah apa? Yang ngalah waras, yang waras ngalah. Oh, ada benar juga itu. Tapi tidak benar. Kenapa? Terkadang kita harus diskusi sama orang yang yang berseteru sama kita. Tapi kalau kita tahu orang ini susah didiskusi, tinggal kita maafkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah Subhanahu wa taala bicara tentang ibadur rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala ibadur rahman itu kalau ada orang-orang jahil mencela dia mengatakan salam. Sudah lama. Dia ucapkan qaul sadid, qaul yang benar. Perkataan yang baik kepada orang yang mencela dia. Maka kita harus itu. Ketahui orang mungkin nggak ngerti, nggak paham apa yang dicela kita, akan jadi ribut. Kita maafin aja, jadi aman daripada kita sibuk sama dia. Walayafu walayasfah. Kata Allah Subhanahu wa taala hendaknya memaafkan dan melapang dada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-mu'min yatubul ma'adir wal munafiq yatubul qatarat. Orang mukmin itu kalau dalam masalah dia jadi udur, ini kayaknya begini, kayaknya begini. Jadi kalau orang munafik kita ngomong, ada orang buat salah langsung disalahin. Maka kalau ada orang berseteru sama kita, maka usahakan kita jadi udur. Kenapa? Kita ini tenang. Contoh misalnya kita naik mobil, tahu ada orang balap yang motor mobil, saya harus kira kita mobilnya. Kalau di sini ini kok di Jakarta paling sering kayak gitu. Kalau kita mana setiap orang yang harus kira, udah kita nggak ada ini habis. Kita kasih motor, mungkin orang buru-buru, mungkin ini orang pengen buang air, ini mungkin dipanggil istrinya marah-marah, sudah kasih motor sama dia. Kalau juga nggak rusak masih bisa diperbaiki. Daripada kita pusing, setiap orang singgung kita marah, kita marah. Maka mari kita maafkan. Tiru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu orang yang paling pemaaf. Saya sudah sebutkan bahwasanya di pagi saya mengatakan Nabi itu orang yang paling pemaaf. Tidak ada orang yang lebih pemaaf melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk maafnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tatkala Fatu Makkah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Madinah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Diusir sampai leher beliau dihargai dengan 100 onta. 8 tahun kemudian tidak butuh lama. Cuma butuh berapa tahun? 8 tahun. Kita Palestina udah berapa tahun ya, Pak? Gak bisa kita bebaskan. Nabi SAW cuma butuh 8 tahun. Nabi terbalik dengan membawa 10.000 pasukan membebaskan kota Mekah. Dan itu masa perang. Tatkala itu orang-orang Quraisy mereka ketakutan. Mereka mengatakan hada yaumul malhamah, ini hari kehancuran, kita bakal dibunuh sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini masa peperangan? Kalau Nabi bunuh mereka semua itu wajar, kata masa peperangan. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan tawadhu. Beliau berjalan sambil menunduk sampai jenggotnya kena dadanya. Beliau menunduk, maka beliau kumpulkan semua orang-orang Quraisy. Kali itu orang Quraisy ketakutan. Maka Nabi mengatakan, la yathriba alaikumul yawm. Tidak ada celaan sama sekali buat kalian. Allahu Akbar. Idhabu fa antum mutlaqa. Pergi kalian bebas sekarang. Coba kalau atau diejek, diusir, dizalimi, kemudian antum balik untuk mampu balas dendam. Kira-kira apa yang antum lakukan? Ente dulu ya. Kalau kita mau maafkan dia, saya maafin dia, kok dulu kurang ajar. Kalau gitu kita sering berbuat ribut sama orang, kita maafin, tapi kita masih saya maafin, tapi jangan kurang ajar. Tapi kan bukan gitu. Nabi mengatakan la yathriba alaikumul yawm. Tidak ada celaan sama sekali bagi kalian. Jangankan marah-marah, celaan ini tidak ada kata-kata salah. Idhabu fa antum mutlaqa. Kalian bebas sekarang.
Artinya apa? Nabi maafkan. Padahal dulu mereka itu semua mau untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi tatkala keluar dari kota Madinah menuju kota Makkah, dari kota Makkah menuju kota Madinah, Nabi sedih. Nabi mengatakan, wa ila Makkah innaki la khairu ardillah wa habbul ardi ila Allah. Wahai kota Makkah, kau ini bumi terbaik, kau ini bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula ukhrijtu ma kharajtu minki, kata Nabi SAW. Kalau saya tidak diusir, saya enggak akan meninggalkan kota Makkah, kota kelahiran, kampung beliau. Dia harus terusir. Tapi waktunya beliau balas dendam, ternyata beliau lebih memilih maka tenanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masalah besar. Berkala itu akhirnya banyak orang-orang Quraisy akhirnya masuk Islam. Makanya Allah mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat orang-orang tatkala itu masuk Islam berbondong-bondong. Kapan peristiwa tersebut? Kata para ahli tafsir, itu tatkala Fatu Makkah, di mana Nabi Muhammad memaafkan mereka. Akhirnya mereka takjub dengan sifat maafnya Nabi SAW, akhirnya mereka pun masuk Islam. Maka maaf faedahnya banyak. Faedahnya banyak. Selain kita dapat maslahat yang paling kita akan tenang. Kita akan tenang daripada kita setiap orang marah sama kita ribut, orang marah kita ribut, kita maaf. Kalau kita tahu ini orang nggak tahu, nggak paham, kita maaf dulu Islam. Itu perbanyak membantu orang. Perbanyak membantu orang. Nabi pernah bersabda, ahabul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kau memasukkan hati kebahagiaan kepada hati besar. Para ulama mengatakan, kalau kita memasukkan kebahagiaan kepada hati seseorang, maka orang yang paling pertama bahagia di luar itu siapa ya? Kita sendiri. Saya ulang, tatkala kita kasih kebahagiaan sama orang, maka orang yang paling pertama bahagia itu kita, karena kita memberikan kebahagiaan kepada orang. Karena Allah yang memberikan kebahagiaan tersebut kepada kita. Saya mau cerita jemaah. Ada dulu seorang ustaz rahimahullah, beliau ada kenal namanya Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah. Beliau ini di mana ada peristiwa bencana alam, beliau nomor satu datang. Mungkin misalnya malam ini ada kejadian, besok beliau di sana. Kegiatannya gitu terus. Bahkan kalau ada peperangan, misalnya di Suriah, di Palestina, dia datang bawa bantuan tersebut. Peperangan. Luar biasa. Beliau bahagia dengan hal tersebut ya Pak. Ya kalau kita lihat aja capek seperti orang ini. Sebenarnya gimana? Tapi dia menjalani hal tersebut dengan penuh kesenangan, dengan penuh bahagia. Kenapa demikian? Karena dia memasukkan kebahagiaan kepada orang. Maka dia orang yang paling bahagia. Akhirnya dia istiqomah dan menjalankan kebahagiaan tersebut. Allahu Akbar. Dia orang luar biasa. Maka antum kalau ingin bahagia jemaah, perbanyak kebahagiaan kepada orang. Dan sebenarnya yang bisa mengatakan, tidak awat dan kali dalam kalbu. Kalau kau ingin hatimu lembut, hatimu tenang, hatimu bahagia, simpel kata Nabi. Paksa dikit. Apa? Usap kepala anak. Usap kepala anak dia itu tidak bahagia dia. Kenapa ini anak tidak pernah diusap, tidak pernah dibikin bahagia? Kalau akan datang ke sana, akan menghibur dia, usap-usap, kasih duit juga. Usap-usap. Nanti antum akan bahagia. Untuk makan bahagia. Kenapa sekali lagi antum dikasih bahagia kepada orang, maka antum nanti akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang terakhir jemaah semacam yang saya sampaikan pada kesempatan ini, kalau ingin bahagia, tancapkan dalam hati sikap qanaah. Apa? Qanaah. Apa itu qanaah? Menerima apa yang subhanallah, apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan maksa. Artinya jangan maksa gitu. Ada orang cari kebahagiaan, cari uang, misalnya dia tahu kebahagiaan dari uang. Akhirnya kalau ada waktu 24 jam, dia kerja 28 jam. Cari harta. Ya, kita hidup proporsional. Ya, kita tahu kita kerja selama kita prosedural. Apa yang kita dapatkan syukuri. Apa? Syukuri. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kau punya hati yang qanaah,
maka kau dengan raja itu sama. Kau dengan raja itu apa? Sama. Kenapa demikian? Raja itu pengen puas. Dia cari kepuasan. Kepuasan ini, yang kali ini, nikah satu, nikah dua, nikah tiga, nikah empat, cari kepuasan. Ya kalau antum puas dengan apa yang Allah berikan kepada antum, maka antum bisa lebih dahulu bahagia daripada sang raja. Maka tanamkan sifat qanaah dalam hati kita. Bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, lihatlah orang-orang di bawah kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat orang-orang di atas. Atau mungkin keadaan misalnya dalam keadaan agak susah, kita lihat orang di bawah. Kita akan merasa alhamdulillah saya masih bisa begini, masih bisa begitu, orang lebih parah daripada saya. Tapi kalau kita lihat ke atas, kita tidak akan pernah bersyukur. Ada orang sudah punya ini, kenapa saya tidak dapat? Ini tidak bersyukur. Dan itu akan membuat kita tidak bahagia. Kenapa? Itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, kalau tidak akan qanaah, tidak akan pernah bahagia. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Laukana li bani Adam wadiyan min adh-dhahab." Kalau ada seorang anak-anak dia punya satu lembah emas, wadiyan min adh-dhahab, maka dia akan minta lagi yang kedua. Dia tidak puas dengan satu lembah. Allahu Akbar. Sekarang emas harta berapa ya? Berapa? 2 juta. Ini punya satu lembah. Kalau dia punya itu satu lembah, dia bakal minta lagi yang berikutnya. Dia punya 2, kata Nabi, dia minta semakin lagi yang tidak akan pernah puas. Kapan puas? Hatta zurtumul baqar, sampai nanti menziarahi kuburan, sampai dia masuk dalam kubur baru nanti cari dunia. Maka sebelum masuk dalam kuburan dia paham. Meskipun dalam hati kita harus qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Artinya bukan kita miskin juga, kita tetap berusaha untuk cari manusia, cari kehidupan. Selama ada kesempatan kita lakukan prosedur, tapi jangan maksa maksudnya. Akhirnya jangan menutup yang hal-hal yang sampai melebihi kapasitas kita. Karena kebahagiaan itu ada dalam keimanan. Kalau kita tadi pada atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita, maka kita akan bahagia. Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala dulu, mereka orang miskin biasa, miskin, tapi mereka bahagia. Aisyah radhiyallahu ta'ala datang seorang wanita dengan membawa 2 orang anak datang kepada Aisyah minta makan. Aisyah masuk rumahnya, nyari makanan nggak dapat, cuma dapat 3 butir kurma. Dalam riwayat cuma 1. Maka Aisyah kasih sama wanita tersebut. Maka wanita itu kasih ke anaknya yang 1, kasih ke anaknya yang 1. Ya ini saya garis bawahi ya Pak. Rumahnya istri orang paling mulia di atas bumi, nggak punya apa-apa, cuma punya 3 butir kurma. Lah antum buka kulkas bingung mana yang mau makan. Kami bingung mana yang mau makan. Nabi terkadang pulang ke rumah istrinya cari makanan nggak ada. Pak Idan Nasaib kata Nabi SAW, waktu itu saya puasa. Ini orang yang paling mulia jemaah. Tapi tidak menolak, tidak. Habis merasa seperti orang yang paling mulia, tapi tidak menolak. Nabi bersabar dengan apa yang dinikmati Nabi SAW. Jadi terimalah apa yang Allah berikan kepada kita. Al-Bukhari mengatakan orang sa'adah, dia tanda terbaik dalam kebahagiaan. Tidak dia syakar, kalau diberikan kebahagiaan maka dia bersyukur. Wa idza tujiya sabar, kalau diberikan ujian dia bersabar. Wa idza adzaba istighfar, dan kalau dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kunci jemaah, kalau kita ingin bahagia maka namanya terbanyak rasa sikap menerima dalam hati kita. Inilah jemaah semua taala mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan mas sekalian. Beberapa hal poin yang disampaikan oleh para ulama, kunci-kunci terkait hidup bahagia. Ikhwan, hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Hidup kita cuma singkat. 60 sampai 70 tahun, maka yang mengatakan amal umat imam ila sittina salih. Umat kita 60 sampai 70 tahun. Tapi 60 sampai 70 tahun ini standar barometer kita, kebahagiaan kita di akhirat. Oke lah, mungkin kehidupan kita di dunia mungkin tertati-tati. Tapi jangan sampai kita lagi tertati-tati nanti di akhirat. Kalau saya umur 60 ini cuma sebentar. Maka jalani dengan baik, cari kebahagiaan dunia, cari kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai kita cari hal-hal yang haram. Kita cari kebahagiaan, akhirnya kita pakai cara-cara yang haram. Akhirnya kita mengorbankan keabadian dengan kenikmatan yang cuma sebentar. Kalau kita meninggal, habis itu masuk kemana? Alam kubur. Berapa lama? Allah. Orang yang hidup di zaman Nabi Adam sampai sekarang belum dimatikan. Habis itu nanti lagi alam barzakh.
Biyaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Di hari di mana satu hari itu sama dengan 50.000 tahun panjang. Habis itu masih ada tahun akhir, tahun selanjutnya, sampai nanti pada ujungnya surga dan neraka. Dan ini semua panjang ini yang menjadi patokan adalah umur kita yang sekitar 60 sampai 70. Maka cari kebahagiaan tersebut. Empat ulama bersihkan hati kita sehingga kita bisa bahagia di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di akhirat dan taufik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita sekalian. Kalau benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya mohon maaf. Ini bukan jadi kesalahan saya, itu kebodohan saya, yang saya siap untuk kesalahan tersebut. Saya tutup sebagai pengumuman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.